Tony bersembunyi di hutan bambu diam-diam mengintip ayahnya mengajar bela diri. Tapi dia baru belajar 2 gerakan dasar. Ayahnya sudah menunjukkan jurus rahasia keluarga. 1 pukulan dilancarkan, menggetarkan dan menghancurkan batu gunung. Tony hanya melirik sebentar, langsung menangkap inti dari jurus itu. Saat mulai berlatih, dia sudah bisa mengumpulkan energi dalam. 1 pukulan dilontarkan, tanah pun ikut bergetar hebat. Sejak hari itu, Tony terus berlatih siang malam tanpa henti. Latihan itu berlangsung selama 13 tahun penuh. Kini tenaga dalamnya sangat mendalam. 1 pukulan dikeluarkan, lonceng tembaga seberat 100 kati bergema terus-menerus. Saat dia hendak memukul lagi, ibunya datang dan melihat semuanya. Melihat lonceng yang miring, ibunya langsung sadar. Anaknya diam-diam mempelajari jurus terlarang. Dia langsung menyuruh Tony berlutut dan mengakui kesalahan. Karena Tony adalah anak selir. Menurut aturan tidak boleh belajar ilmu bela diri. Dulu kakaknya juga sangat berbakat. Tapi karena belajar diam-diam, melanggar aturan keluarga, ayahnya menghukumnya dengan 1 tebasan pedang hingga menjadi gila. Tebasan itu, Tony masih ingat sejelas kemarin. Dan itu adalah luka yang tak pernah sembuh di hatinya. Dia bersumpah akan mematahkan aturan terhadap anak selir. Saat itu kakaknya muncul berlari dengan gila. Melihat kondisi kakaknya, Tony bersumpah akan membalas dendam. Ibunya tahu Tony tidak terima nasib ini. Tapi jalan bela diri sangat berbahaya. Tekad saja tidak cukup. Dulu ayahnya, di usia 12 tahun, sudah bisa memukul hingga lonceng 100 kati bergetar. Tapi pukulan Tony tak meninggalkan bekas sedikit pun di lonceng itu. Tak ada yang tahu, begitu Tony pergi, lonceng itu muncul retakan. Dan ternyata bukan 100 kati. Di balik semak-semak tertulis 1.000.000 kati. Setelah itu Tony menemui gadis yang tumbuh besar bersamanya, dan memberinya setangkai bunga. Tiba-tiba kakak tirinya datang, yang sejak dulu menganggap gadis itu tunangannya. Melihat gadis itu berpihak pada Tony, dia langsung marah besar, dan mendekat untuk memancing emosi. Saat Tony hendak membalas, gadis itu segera menghalangi. Dia langsung menyadari semua ini adalah perangkap untuk memancing Tony marah. Dia memohon Tony jangan terjebak. Tony menahan amarah dan memberi salam hormat. Tapi kakaknya bilang itu belum cukup, harus berlutut seperti ibunya. Mendengar ibunya dihina, kemarahan Tony meledak. Dia melancarkan pukulan, tapi kakaknya dengan mudah menahannya. Dan sambil berteriak menuduh Tony melawan atasannya, memerintahkan orang untuk menangkap Tony. Di depan seluruh anggota keluarga, kakaknya ingin menggunakan kekuasaan kepala keluarga, dan menghukum Tony. Mengancam akan menghancurkan keempat anggota tubuhnya. Di saat itu, ibunya datang memohon ampun, tapi kakaknya menebasnya dengan pedang hingga terluka. Kemudian memerintahkan orang menahan Tony, dan di depan matanya sendiri, ibunya dipukuli habis-habisan, hingga ia muntah darah. Ayahnya akhirnya muncul untuk menghentikan kakaknya. Tony pun berhasil melepaskan diri, dan tidak membiarkan ayahnya menyentuh ibunya. Tapi sang ayah menyatakan di depan umum, 10 hari lagi akan ada turnamen keluarga. Pemenangnya akan menjadi kepala keluarga baru, dan menikahi gadis itu. Ayah si gadis mendengar ini langsung mendukung kakak Tony, karena yakin dia pasti menang. Gadis itu ingin menolak, tapi ayahnya memperingatkannya. Keluarga ini tidak bisa dimusuhi. Akhirnya semua harapan diserahkan kepada Tony. Hari turnamen pun tiba. Tony datang sendirian, tapi kakaknya mengejeknya, karena dia bahkan tidak punya undangan untuk ikut serta. Harus memecahkan lonceng 100 kati, standar seorang petarung kelas 3. Di saat yang sama, kakak yang gila menyingkap semak-semak, dan ibunya baru sadar, itu ternyata lonceng 1.000.000 kati. Barulah ia mengerti, kekuatan Tony, bukan kekuatan pejuang biasa, tapi dewa bela diri alami. Ibunya langsung berlari menuju arena, dan setelah mereka pergi, lonceng yang dipukul Tony hancur berkeping-keping, tanpa tahu bahwa dia telah memecahkan lonceng 10.000